Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mereview jurnal dengan judul Relationship Between Sensorial and Physical Characteristics of Topical Creams, A Comparative Study on Effects of Excipient. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan rekan-rekan kelompok saya. Yang pertama ada Kansa Diva Ufairah, ada Nisrina Azahra Al-Ansori, Maimana Salsabila Rahmatika, Rifa Fadilah, Adilah Nurhaliza, Fatika Hirayunda Sabaha, Angelika Kusumawardani, dan Azahra Halamanita. Baik, yang pertama kita langsung saja masuk ke tujuan pembuatan jurnal ini, di mana jurnal ini bertujuan untuk membandingkan berbagai krim topikal yang berbeda dengan cara persepsi sensorik oleh panel manusia dengan sifat fisik krim yang dapat diukur menggunakan reologi dan gesekan taktil pada kulit babi yang dikombinasikan dengan mempelajari efek hidrasi pada kulit. Di mana hal ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara sifat fisik dan karakteristik sensorik, serta untuk menjelaskan efek eksipien yang berbeda pada interaksi dengan penekanan khusus dengan mencari tahu bagaimana partikel Pickering, surfaktan, dan emolien alternatif mempengaruhi sifat sensorik selama aplikasi dan rasa sesudah pemakaian dari lapisan film yang terbentuk. Berikut adalah anatomi kulit dapat dilihat pada gambar. Kemudian kita masuk apa itu krim, di mana definisi krim adalah sebuah bentuk sediaan setengah padat yang mengandung satu atau lebih bahan obat terlarut atau terdispersi dalam bahan dasar yang sesuai. Istilah ini secara tradisional telah digunakan untuk sediaan setengah padat yang mempunyai konsistensi relatif cair yang diformulasi sebagai emulsi air dalam minyak atau minyak dalam air. Krim dapat digunakan untuk pemberian obat melalui vaginal berdasarkan Kemenkes RI tahun 2020. Kemudian untuk formulasi pada jurnal kali ini, di mana perbedaan antara formulasi Pickering krim dengan bahan surfaktan replika Pickering, di mana ada beberapa perbedaan, di mana krim itu perbedaan yang di antara kedua formula adalah penggunaan emulsifier surfaktan pada formula basis surfaktan sebagai replika Pickering krim menggunakan 3 macam surfaktan. Surfaktan memiliki mekanisme kerja membuat lapisan monomolekular dan menurunkan tegangan permukaan. Di mana PEG 100 terat merupakan pengemulsi jenis surfaktan, kemudian gliseril stearat memiliki fungsi sebagai emulsifier surfaktan non-ionik. Selanjutnya digunakan juga stearil alkohol yang merupakan surfaktan non-ionik yang dapat digunakan untuk emulsi tipe minyak dalam air. Perbedaan lainnya adalah pada formula Pickering krim digunakan patikuinoa yang dimodifikasi, di mana butiran patikuinoa yang utuh secara efisien menstabilkan tetesan minyak yang menciptakan emulsi tipe Pickering. Kemudian, perbedaan antara formulasi surfaktan base krim dan formula surfaktan base komersial krim, di mana perbedaan yang signifikan adalah pada surfaktan base krim tidak digunakan humektan dan menggunakan ketiga jenis surfaktan sebagai emulsifier. Selanjutnya pada surfaktan base krim, basis minyak adalah parafin cair, sedangkan pada surfaktan base komersial krim menggunakan parafin padat. Pada surfaktan base krim digunakan fenoxetiltanol yang berfungsi sebagai pengawet antimikrobal, sedangkan pada surfaktan baset komersial krim digunakan campuran etil paraben dan metil paraben. Kemudian, pada surfaktan base komersial digunakan lactic acid dan citric acid sebagai pengatur pH. Krim yang dibuat di laboratorium ukuran batch 100 gram adalah krim Pickering bebas ukuran dengan surfaktan karbomer. Krim berbasis surfaktan dengan karbomer sebagai pengental dan komposisi yang setara dengan PCC, dan krim berbasis surfaktan di stratum corneum tanpa pengental dan dengan komposisi emolien yang berbeda. Kemudian kita masuk ke hasil diskusi, di mana di sini ditunjukkan bahwa adanya hubungan antara data sensorik dan data fisik dengan krim. Dari diagram ini dapat kita lihat bahwa partial least square atau PLS memvisualisasi hubungan antara data sensorik yang berbentuk lingkaran, data fisik yang berbentuk bintang hitam, dan data krim yang diteliti. Data sensorik yang ditampilkan sebagai atribut yang dipelajari selama fase lingkaran, yaitu lingkaran putih,
Dan selama fase afterfill yaitu lingkaran hitam, krim yang diteliti adalah PCC yang distabilkan dengan pickering atau lingkaran hijau, dan krim yang distabilkan dengan surfaktan SC, yaitu dengan bentuk wajik kuning, dan stratum corneum segitiga biru, dan canoderm yang kotak ungu. Pada pickering cream, dia itu menunjukkan hasil berhubungan negatif dengan sebagian besar atribut afterfill, yaitu rasa berminyak, residu, dan kelengketan, yang menunjukkan bahwa krim ini dianggap memiliki sedikit residu dan tidak terlalu berminyak dan lengket dibandingkan krim lainnya. Kemudian yang untuk canoderm, tampaknya berhubungan positif dengan data reologi dan data hidrasi dan paling berbeda dari 3 krim lainnya dalam aspek-aspek ini. Kemudian surfaktan base cream memiliki peringkat tinggi untuk daya sebar dan dianggap mudah menyebar selama aplikasi. Kemudian pada surfaktan base replika of pickering cream memiliki hubungan yang agak lemah dengan berbagai variabel, sehingga menunjukkan ukuran fisik yang tengah-tengah dan respons sensorik. Kemudian masuk pada dampak eksipien pada sifat sensorik dan fisik, di mana perlu kita garis bawahi bahwa humektan adalah satu-satunya pengecualian karena dampaknya hanya dapat diukur secara instrumental, serta efek pelembabnya tidak dievaluasi berdasarkan persepsi selama periode evaluasi. Walaupun humektan ini dapat memberikan efek lembab, kecil kemungkinan efek lembabnya dapat dirasakan dalam waktu singkat setelah 1 kali pemakaian. Dampaknya yang pertama yaitu ada perbedaan pada sifat sensorik dan fisik dari mengganti surfaktan dengan pati yang dapat menstabilkan partikel emulsi. Yang kedua, kombinasi yang tepat dari pengental, pelembab, komposisi emulien, dan komposisi penstabil emulsi diperlukan untuk membuat krim yang dapat memenuhi tuntutan stabilitas dan pengemasan, dan pada saat yang sama memenuhi persyaratan seperti sensorik dan kelembapan. Sehingga pada penelitian yang dilakukan, formulator disarankan merancang krim yang lembut pada saat pengaplikasian dan tidak lengket namun memiliki efek melembabkan yang cukup baik. Kemudian kita bahas mengenai hasil evaluasinya, di mana hasil evaluasi yang pertama yaitu evaluasi persepsi sensorik, persepsi selama fase aplikasi. Pada persepsi selama fase aplikasi, kelembapan dan penyerapan terkait dengan sensasi kulit yang dilembabkan dan terhidrasi, sedangkan ketebalan dan daya sebar kemudahan pengaplikasian. Selama pengaplikasian, krim topikal pada kulit, formula harus menyebar dengan mudah tanpa terasa terlalu berminyak atau lengket menurut Quake 2015 dan Vergilio 2021. Formula yang memiliki peringkat tinggi dapat dianggap menarik secara kosmetik bagi konsumen. Kemudian dapat dilihat di sini bahwa hasil penelitian menunjukkan perbedaan yang signifikan secara statistik, yaitu 0,05 dalam peringkat preferensi peserta antara keempat formula krim untuk semua atribut sensori kecuali ketebalan dan penyerapan. Krim yang memiliki signifikan yang sama, yaitu huruf A, B, C menunjukkan peringkat persepsi, di mana PCC1 yaitu adalah krim kekering dengan karbomer, SC-C2 yaitu krim berbasis surfaktan dengan karbomer, SC3 yaitu krim berbasis surfaktan. Lanjut, di sini dapat dilihat bahwa pada yang A, yaitu ranking, di mana jumlah peringkat dari setiap formula krim untuk atribut yang diteliti. Nilai yang lebih tinggi dari jumlah peringkat untuk atribut sensorik tersebut berarti intensitasnya lebih kuat untuk atribut ini untuk formula tertentu, misalnya dia yang paling lembut. Kemudian yang B yaitu preference, di mana nilai preferensi dari setiap formula krim untuk atribut yang diteliti menunjukkan krim mana yang paling disukai untuk atribut tertentu. Formula yang digunakan yaitu krim pekering berwarna hijau, replika krim berbasis surfaktan dari krim pekering berwarna biru, krim berbasis surfaktan berwarna kuning, dan krim komersial berbasis surfaktan yaitu canoderm yang berwarna ungu. Selama fase di aplikasi, canoderm dianggap kurang lembab daripada SC-C dan SC. PCC dianggap kurang dapat menyebar dibandingkan SCC dan SC. Jumlah peringkat tertinggi secara keseluruhan untuk atribut sensorik selama fase aplikasi yaitu SC. Untuk semua atribut sensorik kecuali ketebalan, di mana SCC dan canoderm lebih tinggi. Kemudian untuk evaluasi persepsi afterfill phase, di mana sebagian peserta lebih menyukai afterfill yang tidak berminyak dan lembut, sehingga nilai jumlah peringkat tinggi untuk kelembutan dan nilai
peringkat rendah untuk sifat berminyak dapat diartikan sebagai hal menarik. Setelah 11 menit formula diterapkan, dapat diambil kesimpulan bahwa rasa afterfeel dari PCC dianggap sebagai krim dengan tingkat kelengketan paling rendah, berminyak, lapisan residu, licin, dan lembut. Kemudian untuk Canoderm, SC dan SCC, lengket dan berminyak. Kemudian jumlah lapisan residu tertinggi yaitu SCC. Kemudian film residu dari SCC dan Canoderm yang paling licin pada kulit, yang dimana lebih tinggi dari PCC dan SC. Canoderm paling meninggalkan sensasi lembut. Kemudian, untuk pilihan preferensi, pada fase aplikasi, krim SCC paling disukai untuk kategori kelembapan dan daya sebar, sedangkan krim Canoderm adalah krim yang paling disukai untuk kategori ketebalan dan daya serap. Pada fase afterfeel, Canoderm paling disukai untuk kategori kelembutan dan kelicinan, sementara SC paling disukai untuk kelengketan, lapisan residu, dan berminyak. Untuk kategori keseluruhan yang paling disukai pada fase aplikasi yaitu krim SC, untuk krim Canoderm adalah krim yang paling disukai secara keseluruhan dari kedua fase. Kemudian, evaluasi pengukuran hidrasi secara in vivo, di mana evaluasi ini dilakukan dengan mengukur kelembapan kulit sebelum dan setelah pengaplikasian krim pada lokasi pengukuran melingkar pada lengan bawah volar. Pengukuran dilakukan dengan menggunakan probe hidrasi yang mengukur konduktansi kulit pada frekuensi tunggal, yang dapat dikaitkan dengan kandungan air stratum corneum pada skala yang berubah-ubah. Hasilnya diberikan sebagai perubahan relatif dalam persen dalam mikrosiemens pada setiap lokasi pengukuran untuk mengevaluasi efek formulasi pada hidrasi kulit. Selain itu, pengukuran hidrasi kulit juga dilakukan secara ex vivo selama sentuhan pengukuran gesekan dengan menggunakan corneometer CM825 Courage Kajaka Elektronik. Kemudian, hasil pengukuran hidrasi kulit secara in vivo pada kulit sebelum dan sesudah penggunaan krim, di mana perbedaan antara krim berbasis surfaktan dapat dikaitkan dengan perbedaan komposisi minyak dan keberadaan humektan. Dan Canoderm dipasarkan sebagai pelembab yang efisien dengan 5% serta propilen glikol sebagai humektan. Dibandingkan dengan gliserol yang ada di PCC dan SCC, hasilnya urea yang digunakan sebagai humektan yang efisien untuk menghidrasi kulit. Oleh karena itu, penambahan dan pemilihan humektan serta emulien oklusif harus secara signifikan. Kemudian masuk dalam studi reologi, di mana uji viskositas dan reologi ini bertujuan untuk menjamin kemudahan penggunaan atau pengolahan sediaan. Pengukuran reologi dilakukan dengan menggunakan kontrol stress rheometer, Bohlin CV O100 atau Malvern Instrument UK yang dilengkapi dengan A pelat sejajar dengan diameter 25 mm dan ukuran celah 0,50 mm. Itu formulasi yang diterapkan ke pelat bawah dengan baja tahan karat spatula dan dianalisis pada suhu 32 derajat Celcius. Tes aliran kontinu atau hysteresis loop test dari formulasi dilakukan dengan shear rate clamp sehingga meningkatkan laju geser. Durasi setiap langkah adalah 10 detik, di mana viskositas geser yang stabil dengan nilai area loop hysteresis dihitung dari kurva yang diperoleh dari tegangan geser dibanding laju geser menggunakan perangkat lunak Bohlin rheometer. Tes dinamis atau osilasi dilakukan untuk menentukan wilayah viscoelastic linier atau LVR dan tegangan dulu sampel pada frekuensi konstan 1 Hz dan rem sapuan amplitudo dari 0,24 hingga 1000 PA. Kemudian tegangan luluh ditentukan dari nilai awal kurva modulus dalam plot logaritmik ganda dari modulus penyimpanan sebagai fungsi dari tekanan osilasis oleh Dingrave tahun 2016 dan Walsh tahun 2003, di mana sifat aliran krim dapat memberitahu kita betapa mudahnya mengaplikasikan dan menyebarkan krim pada kulit. Telah disarankan bahwa krim kulit harus memiliki kekentalan yang rendah pada geseran tinggi agar mudah diaplikasikan dan kekentalan tinggi pada geseran rendah agar tidak tumpah keluar dari wadahnya. Kemudian perilaku aliran dari krim yang terdapat pada gambar 4 sebelumnya menunjukkan bahwa semua krim menunjukkan perilaku penipisan geser dan toksitropik. Dapat dicatat bahwa viskositas geser stabil atau pada laju geser rendah tertinggi untuk Canoderm dan PCC, diikuti oleh SCC dan SC.
Kemudian, dari hasil studi reologinya dapat dilihat bahwa krim dengan viskositas lebih tinggi semuanya memiliki kesamaan adanya pengental struktural atau karbomer. Kehadiran pati di PCC dapat menjelaskan viskositas awal PCC yang lebih tinggi dibandingkan dengan SCC. Kemudian S-nya menunjukkan viskositas geser terendah dan yang paling berbeda dari krim lainnya. Kemudian untuk pengukuran osilasi di mana tegangan hasil adalah ukuran tegangan yang diperlukan untuk menginduksi aliran dalam A produk dan dapat dikaitkan dengan struktur intrapartikel. Hasil dari sapuan amplitudo osilasi ditunjukkan pada tabel nomor 4 yang dapat dilihat di sini. Kemudian, untuk pengukuran osilasi, perbedaan antara PCC dan SCC dapat dikaitkan dengan perbedaan penggunaan surfaktan atau partikel pati sebagai penstabil emulsi dan perbedaan struktur mikro. Tegangan yang luluh lebih rendah daripada SCC, di situ menunjukkan bahwa peningkatan kerusakan struktur dibandingkan dengan PCC. Satu-satunya krim yang tidak termasuk pengental struktural adalah SC, dan menunjukkan nilai tegangan luluh terendah, yaitu kurang dari 16,8 PA. Kemudian pengukuran gesekan taktil yang dilakukan menggunakan force board atau dinamika industri Swedia AB Järfälla dari Swedia, mengikuti metode yang dijelaskan oleh Skedung pada tahun 2016, di mana instrumen ini dilengkapi dengan sel beban horizontal dan satu tangensial yang terdiri dari pengukur regangan dalam konfigurasi jembatan Whetstone. Beban mekanis menghasilkan perubahan tegangan yang sebanding dengan beban yang diterapkan. Kemudian gaya gesek atau F, dan beban yang ditetapkan yang dilambangkan dalam L, dicatat secara kontinu saat jari mengintegrasi permukaan kulit model dengan menggerakkan jari telunjuk bolak-balik, dan koefisien gerak dihitung sebagai rasio gaya gesek dan beban. Metode ini divalidasi dengan perbandingan dengan eksperimen lain dan substrat kulit buatan atau hasil yang tidak dipublikasikan, di mana selama aplikasi awal krim, saat film terbentuk di antara kulit dan jari agak tebal, gesekan sangat dipengaruhi oleh viskositas formulasi dan sifat gesekan terkait dengan persepsi kelicinan produk. Di mana setelah penyebaran formulasi, saat air dan komponen volatil lainnya menguap, efek produk pada kulit dapat dideteksi. Dapat dilihat di diagram ini bahwa koefisien gerakan rata-rata yang dinormalisasi selama aplikasi pada kulit dan 2,5, 5,5, dan 11 menit setelah aplikasi krim yang dipelajari untuk formulasi ditunjukkan pada gambar 5 tersebut, di mana setelah aplikasi yaitu 0 menit di awal ada penurunan awal gesekan pada kulit karena untuk menyebar semua krim dibandingkan dengan sampel kulit yang tidak diobati. Kemudian setelah 11 menit, Canoder mencapai tingkat gesekan yang sama dengan kulit yang tidak dirawat. Sedangkan gesekan untuk SCC dan SC, di mana SCC ini lebih besar daripada SC, lebih rendah daripada kulit yang tidak dirawat. Perbedaan gesekan antara krim yang distabilkan oleh Pickering atau PCC dan krim yang distabilkan dengan surfaktan dapat dikaitkan dengan penggunaan partikel pati sebagai pengganti surfaktan, di mana film residu di Canoderm, SCC, dan SC mengandung residu minyak dan surfaktan yang dapat berkontribusi pada sifat sentuhan yang lebih licin dan berminyak yang mengurangi gesekan. Sedangkan untuk PCC, film residu terutama mengandung minyak dan partikel pati, di mana keberadaan partikel pati dapat berkontribusi pada gesekan tekstil yang lebih tinggi. Kemudian juga dilakukan pengukuran hidrasi secara ex vivo, di mana hasil pengukuran hidrasi kulit secara in vivo ini pada kulit sebelum dan sesudah penggunaan krim. Untuk sampel kulit yang tidak diberi perlakuan, penurunan hidrasi kulit hingga 27% dicatat untuk periode percobaan 11 menit yang disebabkan oleh penguapan yang cukup tinggi. Peningkatan hidrasi tertinggi untuk Canoderm diikuti oleh PCC dan SCC, di mana Canoderm terdiri dari humektan seperti urea dan propilen glikol yang mungkin berkontribusi pada hidrasi kulit yang lebih tinggi dalam kombinasi dengan efek oklusif dari komposisi emolien. Tingkat hidrasi kulit yang lebih tinggi dari Canoderm mungkin menjelaskan perbedaan hasil gesekan antara Canoderm, SCC, dan SC karena kulit yang terhidrasi meningkatkan gesekan. Canoderm juga merupakan krim yang paling banyak meningkatkan hidrasi kulit partisipan secara in vivo. Berdasarkan penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa fase aplikasi seperti ketebalan dan daya sebar dapat diketahui melalui pengukuran reologi
Sementara pengukuran gesekan taktil dilakukan untuk mengetahui sensorik tertentu yang berhubungan dengan sensasi sesudah pemakaian atau yang disebut juga dengan afterfeel. Jenis emulien yang digunakan, komposisi surfaktan, serta penambahan pengental berdampak besar dalam perbedaan sifat rheologi dan sensorik di antara krim berbasis surfaktan. Perbedaan antara krim pickering berbasis pati dengan krim berbasis surfaktan dapat dilihat dalam kaitannya dengan sensasi afterfeel dan mudah dibedakan menggunakan pengukuran gesekan sentuhan. Krim pickering berbasis pati atau bebas surfaktan memiliki nilai koefisien gesekan yang lebih tinggi dan untuk sifat berminyak, lengket, licin, dan lembut berada pada peringkat rendah. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Namun, di sini kami akan memberikan sedikit skincare basic tip, di mana yang pertama yaitu ada cleanser, toner, kemudian moisturizer, dan sunscreen. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah penyampaian dan salah informasi, kedepannya akan kami perbaiki lebih baik lagi. Saya tutup presentasi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.